Pemirsa, dunia bisnis terus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang dari teknologi dan digitalisasi ekonomi, termasuk di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Indonesia pun telah mempercepat pengembangan dari infrastruktur digital nasional. Lantas bagaimana posisi Indosat Ooredoo Hutchinson sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital di dalam dunia bisnis enterprise? Dan apa solusi yang dimiliki Indosat untuk para pelaku usaha dalam membantu proses digitalisasi operasional mereka? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Senior Vice President, Head of Business Marketing, Bapak Lingga Jaya Budiman. Apa kabar Pak Lingga? Baik, makasih. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Ini menjadi pertanyaan bersama ya, karena kalau kita ada bersama nih Pak Lingga ya, dalam dunia bisnis digital ini adaptasinya itu cepat sekali. Pemerintah juga sudah mempercepat untuk baik itu infrastrukturnya dan juga pembangunan lain yang menunjang dari digitalisasi nasional. Bagaimana sebenarnya posisi Indosat Bisnis dalam bisnis enterprise? Mungkin kalau boleh, saya menekankan sedikit tentang Indosat Bisnis. Ya. Jadi memang di Indosat ini ada dua SBU. Yes. Satu yang consumer business, yang kita udah ketahui ya, produknya ada AM3 sama Tri, yang SIM card itu. Kemudian di kami adalah SBU untuk enterprise business. Nah, SBU ini yang kita coba dorong bagaimana kita bisa membantu enterprise di Indonesia, baik skala small medium sampai kepada large enterprise. Kalau tadi ditanya bagaimana posisi kami di ekosistem enterprise, karena Indosat juga merupakan large enterprise ya, dan kita sendiri juga mengadopsi beberapa solusi untuk memperbaiki atau untuk improve atau optimalisasi proses kami. Jadi itu yang kita coba bawa kepada pelanggan-pelanggan enterprise bisnis kami gitu loh, baik di skala SMB maupun di large enterprise. Oke, kalau kita bicara soal apa yang ditawarkan, value proposition apa yang ditawarkan? Jadi begini, yang tadi aku cerita bahwa memang Indosat kan large enterprise ya. Jadi apa yang sudah kita mau tawarkan atau kita coba offer kepada market, itu kita udah quote-unquote coba lah. Gitu kan ya. Jadi memang di dalam kami itu ada building block solusi. Yang pertama tentunya karena kami ini telco company, tentunya solusi-solusi di bidang telco ada. Contohnya mobility, contohnya voice, ya kan ya. Kemudian kita juga ada solusi di bidang IT infrastruktur, termasuk di dalamnya ada data center dan cloud. Kemudian kita juga melihat bahwa saat ini kan perkembangan dunia kan ke digital. Yes. Dan begitu masuk ke digital itu sudah pasti prone terhadap attack atau yang kita namakan cyber attack. Gitu. Nah ini yang kita juga punya sampai kepada bagaimana kita membuat solusi SOC untuk membantu pelanggan-pelanggan terutama yang di large enterprise. Kemudian kita juga ada yang paling penting digital analytics. Karena sudah tentu kita yang tadi aku sampaikan dengan pindahnya ke digital dan banyak hal data itu consumption-nya semakin lama semakin tinggi. Iya, betul. Dan itu yang kita mesti bisa manfaatkan. Bagaimana kita bisa melakukan modeling dan analytics sehingga tadi membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Tentunya dengan tepat ya. At the end of the day ya pasti keputusan-keputusan itu adalah keputusan bisnis yang penting. Yang sehingga bisa membantu company tadi lebih sustain. Mendapatkan profit yang lebih baik, kemudian bisnis sustainability-nya juga dijaga. I see. Transformasi itu apakah hanya untuk enterprise besar saja atau saatnya juga sudah mulai beralih nih untuk yang menengah dan juga kecil nih? Nah itu yang sometimes kalau kita baca-baca itu banyak mitos yang menyampaikan bahwa yang mesti masuk ke digital hanya company-company atau institusi yang besar. Namun bagi kami karena tadi ya kita melihat ke pelanggan-pelanggan kami yang juga kita serving ya, yang di area SMB ya, small medium gitu kan ya. Kalau kita lihat bagaimana saat ini sebenarnya penerapan solusi atau digitalisasi ke mereka juga menjadi sangat penting. Apalagi kemarin kan kita lihat ya, kita agak slow down dari sisi pertumbuhan karena akibat pandemi. Dengan sudah tidak ada, mau nggak mau, bagaimana kita catch up-nya gitu? Bagaimana kita mengejar ketertinggalan atau slow down di masa sebelumnya? Ya tentunya dengan penerapan digital teknologi ke dalam semua aspek di bisnis mereka gitu, baik untuk institusi small medium maupun ke large enterprise. Cuman jangan jangan diambil kita implement langsung sukses langsung begitu ya. Karena memang digital itu hanya satu aspek loh. Yes. Karena di aspek lain bagaimana entity tadi ya, baik small medium maupun large enterprise juga mesti mengubah
mulai dari bisnis prosesnya, kemudian even kepada struktur organisasinya, sehingga bisa tercipta tadi manfaat pada saat mereka move dari yang tadinya tanpa sistem ke dengan sistem. Nah, orang pasti selalu melihat, terutama enterprises, Pak Lingga selalu mengatakan bahwa outputnya yang penting sukses, kemudian yang penting lancar. Padahal kita memerlukan banyak sekali proses untuk bisa transform menuju ke situ ya. Betul. Nah, bagaimana sosialisasi yang juga tentunya Indonesia Business berikan kepada mereka semua, terutama bagi para enterprises kalau kita lihat di sini yang kecil? Jadi kalau saat ini yang kami coba tawarkan, terutama yang untuk skalanya small medium ya, kita kerjasama bagaimana kita juga bisa membantu melakukan edukasi-edukasi, terutama tadi ya quote unquote pelatihan. Sehingga apalagi yang hal ini kan kalau kita lihat jumlah small medium enterprise di Indonesia kan jutaan. Dan mau nggak mau dengan jumlah yang sangat-sangat huge tadi, mau nggak mau mereka menjadi sokongan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya kan? Dengan mereka kuat, sudah tentu ekonomi negara juga baik. Terbantu juga. Apalagi kalau mereka bisa mengoptimalkan proses-proses di dalam usahanya mereka, sehingga lebih profitable, sehingga mereka bisa lebih kompetitif. Terutama menghadapi persaingan ya. Ya, betul. Ada juga sorotan terkait dengan sektor supply chain dan juga manufacturing. Begitu. Nah, apa solusi digital yang ditawarkan untuk bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas bisnis? Ini yang menjadi menarik lagi gitu kan ya. Karena di salah satu yang kita punya solusi di Indosat Business juga mengarah kepada Internet of Things. Kalau misalkan ditanya apakah Internet of Things itu? Biasanya adalah tadi ya berupa sensor-sensor yang kita pasang sehingga sensor-sensor itu bisa collect data. Dan kita bisa lakukan analisis berdasarkan data yang dikolek. Nanti bisa di-display di dashboard, sehingga nanti ada keputusan-keputusan yang bisa diambil. Terkait tadi industri manufacturing, supply chain, itu basically mereka itu proses yang terjadi di dalamnya itu sangat tinggi kan. Contohnya, saya pernah kerja juga di manufacturing sebelum saya join Indosat di earlier karir ya. Di situ bisa dilihat bahwa mesin-mesin tadi kan satu rangkaian production line ya. Dari satu production line pindah ke production line, itu kan mesti jalannya smooth ya. Kalau enggak nanti terjadi bottleneck yang bisa mengganggu output produksi. Nah, dengan apa yang kami punya adalah kita bisa mengukur tadi ya, bagaimana efisiensi dari satu proses ke proses lain, sehingga bisa yang tadinya misalkan downtime-nya sekian lama, bisa kita predik. Dan sebelum terjadi downtime bisa dilakukan maintenance. Nah, hal-hal ini yang menjadi kritikal ya, terutama di sektor manufacturing dan supply chain. Oke, dan itu yang masih menjadi masalah bersama di enterprises kita ya, di segala level ya. Betul. Oke juga. Pak, ini ada juga terkait dengan digital ya. Kalau kita bicara mengenai perkembangan digital yang sangat kencang, pasti kita juga berbicara mengenai risiko. Betul. Ada risiko yang mengatakan bahwa ketika semakin cepat maka rawan juga security yang diperlukan. Rawan juga ancaman adanya hack ataupun pembobolan data dan juga pembajakan di sini. Apa sosialisasi yang bisa diberikan dan bagaimana langkah antisipasi yang tentunya bisa dilakukan terutama bagi teman-teman enterprises ini? Nah, yang tadi saya pernah sampaikan juga di awal, dengan kita pindah dari yang tradisional ke digital, pasti kan ada migrasi data. Data yang tadinya kita filing di kabinet menjadi dimasukkan ke dalam server storage atau even ke cloud. Ya kan? Nah, data itu adalah data yang sangat penting bagi sebuah institusi, terutama institusi besar. Nah, karena pentingnya data, berarti kan perlu dilindungi. Betul. Nah, perlindungan itu yang kita coba berikan solusinya. Kenapa saya bisa cerita demikian? Karena Indosat pun sebagai yang memiliki subscriber 100 juta lebih, itu kan juga kita jaga datanya gitu. Jadi mulai dari mungkin pakai firewall, kita cek apakah ada malware yang masuk, misalkan ada endpoint dan lain-lain gitu kan ya. Itu yang menjadi yang kita coba bawa juga kepada last enterprise kami. Even tadi yang aku cerita ada security operating center, di mana di dalamnya tadi untuk memonitor adakah serangan yang masuk.
Jadi memang complexity untuk berbicara bagaimana cara pengaman data itu memang kompleks dan perlu mungkin satu sesi event joint planning session dengan customer kami untuk mengetahui. Dan kita bisa melakukan vulnerability assessment untuk memapping apakah ada loophole di sistem mereka yang menjadi ancaman atau yang bisa dimasuki oleh tadi ya hacker atau malware gitu ya. Yes. Waktu awal tadi paling nggak sempat menyebut mengenai cloud solution, begitu untuk bisa membantu mengelola data dan aplikasi. Manfaatnya sebenarnya apa untuk masyarakat? Karena bagi mungkin yang sudah mengikuti perkembangan teknologi dan zaman mereka sudah mengerti, oh ini manfaatnya seperti ini. Tapi apa untuk masyarakat umum yang masih mencoba meraba di industri besar ini? Kalau saya melihat cloud ini menjadi penting apalagi bagi para startup lah ya. Jadi kalau kita misalkan ada yang mencoba untuk membangun perusahaan, jadi begitu dia bangun perusahaan kan tentunya investasi untuk IT saya rasa nomor sekian. Yes. Yang paling penting kan tadi ya ada orang untuk lakukan penjualan, ada barang yang buat dia jual, kemudian bagaimana sistem-sistem yang surrounding ya. Nah, daripada mereka tadi melakukan investment pertama kali di sektor IT, mereka bisa move ke cloud. Nah itu yang menjadi value proposition untuk cloud business, termasuk yang Indosat punya untuk bisa dinikmati atau diambil manfaatnya bagi enterprise tadi. Ada memang keraguan dari para teman-teman enterprises itu ya di dalam segala lini, baik itu yang mungkin masih skalanya kecil, kemudian menengah sampai dengan besar. Mereka menganggap bahwa ketika kemudian menggunakan security itu, menggunakan teknologi yang kita bisa katakan saat ini memudahkan mereka, itu malah mereka mengatakan ribet begitu. Mereka mengatakan tunggu saya besar dulu ya baru saya pakai teknologi ini. Seberapa urgensinya kah sebenarnya menggunakan tentunya teknologi yang mereka nilai ini mahal atau nanti saja? Mungkin saya melihatnya begini ya. Memang untuk bisa mengadopsi atau pindah atau melakukan digitalisasi transformasi itu memang butuh komitmen. Yes. Baik itu untuk usaha kecil menengah maupun usaha institusi besar. Kalau skala kecil menengah mungkin kompleksitinya di manajemen nggak terlalu ribet ya dibandingin nggak terlalu kompleks dibandingin large enterprise. Kan biasanya owner ya masih kan kayak kita pelaku SMB pasti pemegang keputusannya di pemilik usaha tadi. Tetapi memang butuh komitmen gitu loh. Dan apakah tadi dibilang saya tunggu besar dulu baru bisa pindah atau pakai solusi IT? Sebenarnya enggak juga. Kenapa demikian ya? Tadi yang saya cerita bahwa dengan dia bisa pindah atau memakai sistem atau melakukan digital transformation, itu banyak hal akan terbantu usahanya. Contohnya, tadinya datanya itu sudah ada dalam sistem. Dia bisa melakukan analisa terhadap data yang tergenerate. Contohnya, penjualan, angka penjualan, kemudian angka costing. Dia bisa analis sedemikian rupa sehingga nanti pengambilan keputusan pada saat ada certain cases itu bisa lebih cepat dan bisa lebih optimum. Berdasarkan historical dan segala macam ya, modeling yang dia lakukan gitu loh. Nah ini yang menjadi penting. Hal kedua ada mungkin tadi ya, pelaku-pelaku terutama yang SMB yang belum bank, yang unbank. Itu kan biasanya untuk masuk tadi ya, mengambil loan, kemudian apply mungkin kredit modal kerja dan lain-lain. Itu kan biasanya perlu dilakukan analisa oleh perbankan. Betul. Dengan dia sudah masuk atau sudah melakukan digital transformation, itu data-data itu udah ada. Dan itu data-datanya boleh dibilang lebih valid. Jadi confidence-nya perbankan untuk melakukan penyaluran kredit itu lebih tinggi dibandingin tadi usaha-usaha yang sama sekali belum melakukan atau belum memakai sistem. Salah satu contohnya. Tapi apakah dengan memakai sistem semuanya jadi beres? Enggak juga. Yang tadi di awal saya menyatakan bahwa penerapan teknologi digital itu hanya satu aspek. Aspek lain sudah tentu bisnis prosesnya mesti diubah. Yang tadinya misalkan ada subunit ini untuk mengerjakan sesuatu yang manual, itu mungkin tidak ada karena sudah di-automate oleh sistem, misalkan. Dengan demikian fokusnya dia untuk melakukan usaha bisa ke sektor yang memang core bisnisnya dia gitu loh.
Kemudian mungkin secara struktur organisasi juga bisa berubah, gitu kan ya. Misalkan ada operasional orang yang untuk jagain proses ini. Misalkan contohnya mesin tadi ya. Apapun skalanya gitu loh. Dengan tadi ada sensor, ada IoT yang dipasang, sensor IoT, kemudian dapat alert dan lain-lain. Itu kan pekerjaan yang tadinya dilakukan manual, yang mungkin juga karena ada human error ya, karena kan orang yang melakukan ya, itu bisa terbantu. Betul. Jadi banyak hal yang kita bisa explore dengan sebuah perusahaan atau sebuah entity pindah atau melakukan digital transformation. Dan itu yang kita coba di Indosat Business memberikan offering tadi berdasarkan pengalaman kami juga gitu loh. Karena di sisi lain kami juga memiliki banyak ekosistem partner. Karena kan tadi yang aku cerita tadi peranan Indosat dalam enterprise business, kita enterprise business sebenarnya. Dan Pasti. enterprise yang saya bilang sih tergolong enterprise besar. Nah, hal-hal pengalaman-pengalaman itu yang kita coba bawa juga, terutama di segmen tadi ya yang di small medium, karena mereka memang bukan butuh bantuan, cuman kalau bisa dikasih sharing, kemudian apa yang bisa terbantu, itu kan alangkah baiknya. Termasuk tadi ya, ekosistem partner kami ya. Nah, melihat ekosistem yang juga pasti changing behavior-nya, setiap saat pasti akan berubah juga. Sementara kebutuhan mereka juga pasti juga berubah juga, mereka memerlukan juga untuk bisa tetap bersaing di ekosistem yang terus growing ini. Bagaimana komitmen Indosat Business tentunya untuk bisa mengawal mereka, mengedukasi mereka, dan memberikan apa yang tentunya mereka butuhkan saat ini agar bisa growing? Ya tentunya tadi jangan lupa bahwa kita juga telco operator yang punya 100 juta pelanggan. Nah di situ kan kita juga bisa mapping ya, kita lihat behavior, mobility-nya mereka. Hal-hal itu yang bisa misalkan saya pemilik kopi lah ya, yang kekinian kan lagi kopi. Oh iya, susu saya mau begitu. buka misalkan another outlet kopi di daerah mana. Cuma saya bingung kan. Karena terus terang usaha saya kan bukan usaha besar. Kalau saya mau buka tentunya jangan sampai enggak di tempat yang rame, ya kan? Enggak strategis, enggak rame. Nanti enggak ada penjualan. Gitu. Nah itu yang bisa kita bantu dengan melihat mobility atau movement dari subscriber. Dianalisa sehingga tahu bahwa spot-spot tertentu ini cocok jika misalkan tadi yang mau buka kedai kopi buka. Dibandingkan saya sembarangan, feeling saya di daerah sini kayaknya aja. Sini bisa feeling begitu. Ya. Nah itu yang solusi-solusi Indosat yang miliki untuk bisa di offer kepada enterprise customer kita. Jadi sampai sedetail itu. Wow. Yang kalau kami kita namakan itu digital analytics. Gitu loh. Salah satu contohnya yang pernah berjalan tentunya untuk bisa membantu mereka, mengawal mereka semua seperti apa salah satunya? Ya tadi yang aku cerita. Jadi memang banyak kan di satu entity ya, apalagi entity besar ya, apalagi enterprise besar. Itu kan banyak terjadi proses-proses bisnis yang ada di dalamnya. Itu kita mesti paham dulu. Gitu loh. Makanya di kami kita juga nggak mau menjadi pihak yang merasa tahu semua. Makanya tadi aku bilang bahwa di Indosat juga punya banyak ekosistem. Pasti. Contohnya ekosistem melakukan tadi ya. Saya nggak bisa nyebut mereka ya. Misalkan mungkin yang lain mirip. apa for business gitu kan ya, buat texting segala macam. Itu kan mereka udah bikin contohnya chatbot lah. Chatbot oke ya. Chatbot di mana tadi bisa dikenalkan kepada pelaku-pelaku segmen industri gitu. Sampai membantu mulai dari journey-nya sampai membantu experience dari customer kami gitu loh. Karena di kami pun juga ingin bahwa customer kami baik yang di sisi consumer business maupun di enterprise business merasakan journey itu. Gitu. Jadi mulai dari bagaimana bisa tercipta sebuah experience yang baik ya, yang bisa dinikmati oleh pelanggannya enterprise customer kami. Sampai sejauh itu. Pesan apa yang ingin disampaikan terutama bagi para calon enterprise saat ini yang melihat kemudian memutuskan kalau gitu, saya ingin ikut deh kok begitu. Tadi balik lagi, yang pasti bisnis itu kan perlu
mau profitable. Profit pasti. Ya kan? At the end gitu kan. Yes. Cuman untuk mencapai yang tadi itu kan memang perlu dibuat dilakukan analytics. Baik target market yang tepat, kemudian apa yang bisa di-offer, value prop-nya apa, kemudian touch point ke pelanggannya apa. Nah itu yang kita coba bawa kepada tadi seseorang yang mau memulai usaha. Mulai dari mobility solution-nya ya, contohnya SIM card kami yang untuk enterprise juga didesain khusus, misalkan ada whitelist, masuk ke misalkan ke marketplace nggak kepotong datanya, sampai kepada voice ya, misalkan voice-nya kita punya cloud voice yang light gitu kan ya, yang bisa dihubungi sehingga proses pada saat customer mereka mau telepon ke contact center-nya atau ke nanya itu mereka bisa seamless. Yes. Sampai kepada bagaimana internet connectivity-nya. Jadi kan sudah pasti dengan move ke digital, koneksi internet menjadi penting. Karena semuanya udah link ya. Misalkan company dia mau punya website, berarti websitenya mesti diakses dengan cepat, gitu loh. Kemudian sampai kepada tadi solusi-solusi IT, entah dia mau langsung pakai cloud atau mau pakai yang infra, atau dia mau invest kan, mau server storage-nya dia mau invest gitu loh. Wow, sampai sebegitunya ya tentunya untuk bisa meningkatkan teman-teman enterprises ini dalam segala level ya. Baik, terima kasih Pak Lingga Beriman sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis dan memberikan tentunya banyak sekali input dan tentunya sangat berguna sekali dalam mengikuti banyak sekali perkembangan dalam dunia digital kali ini yang memang kita mengatakan ekosistemnya terus keep growing. Mereka jangan sampai salah dan juga kalah saing begitu ya. Baik, pemirsa, dan demikianlah perbincangan kami bersama Senior Vice President Head of Business Marketing Bapak Lingga Jaya.